Assalamualaikum, jumpa lagi kita di channel Madi Alexet Style the Boss. Oke, beberapa komen yang aku baca banyak juga lah. Oke, banyak ya komen, bang, macam mana mau set api, macam mana mau tahu api itu oke ke tak oke ya. Oke. Ini tentang api lah, konten kita hari ini aku akan terangkan tentang pengapian two stroke yang cantik ya, yang cantik. Cara kita mau tahu api itu cantik atau tak itu berdasarkan kita punya experience ataupun pengalaman kita lah. Oke. Ini kena belajar daripada kita punya pengalaman dan juga skill. Oke, skill itu bermaksud kita tidak pernah gunakan macam ini ya. Guna meter kah? Tidak. Kita menggunakan skill. Skill tu apa? Skill tu kena kita fikir dengan sendirilah ya. Okey. Setiap pemain semua ada skill masing-masing. Okey. Untuk aku punya cara cek api two stroke, tak kira lah RZ 125 yang pakai CDI, yang pakai coil bawah, pakai coil plug. Oke, ada 3 benda ya. 3 benda yang ada di two stroke. 1 CDI. Kedua coil bawah. Oke. Apa kaitannya? Oke. So untuk kita mau cek RPM tu sebelum kita membuat set minyak. Oke. Kita kena cek dulu api dia. Boleh bawa atau tidak boleh bawa. Adakah RPM bawah okey, atas RPM tinggi dia hilang, ujung dia akan putus. Jadi ini kita punya konten hari ini. Banyak yang tanya, bang, macam mana mau set ya, set supaya senang dan juga mudah dipaham. Okey, hari ini dengan kesempatannya ada yang ada waktu free baru aku buat konten. So cara dia, kita perlu main jet. Oke. Main jet dan juga pellet jet. Main jet macam ni lah. Oke. Kita cari dulu set kering. Oke, set kering tu maksudnya set yang ringan ya. Set yang ringan, tidak bobok. Lepas itu kita akan rem. Tapi jangan lama ya. Kita mau tahu RPM 13 dia tidak putus di set kering. Ini set kering ya. Untuk kita mau uji dia punya api. Sama ada api dia lepas, tidak putus di RPM 13, 12, tak putus, tidak ada bunyi pap. Makanya apinya lulus. Okay. So simple. Ya, set carburetor, set kering. Kemudian sudah kita dapat dari set kering, kita tengok RPM lulus 12, 13, tidak putus. Okay. Maksudnya api itu cantik. Okey, sama ada kalau dia putus, ini masalah dia putus, RPM 11, 12 sudah dia putus, pap. Maksudnya motor tu memang tak boleh pergi. Okey, masalah pada api. Okey, ini banyak punca ya. Satu, dia sudah jack rod tapi pengapian tidak setting. Nah, ini pun boleh menyebabkan api putus juga. Sebabnya lari 1 mm pada top di center api asal. Okey, contoh api asal tapi sudah masuk jack rod, terus set carburetor, okey, api tak setting. Jadi kedudukan pulser magnet dengan top di center dengan bottom sangat lari ya. So jadi bila di RPM tinggi, pulser magnet dengan pulser dia tidak boleh tangkap ya. Bila RPM tinggi dia tidak boleh tangkap, jadi api akan jadi putus. Itu yang selalu menjadi tanya-tanya ya. Okey, ya, banyak orang tanya aku lah. Banyak yang tanya ini. So bila macam itu adalah punca kita punya jack. Jadi kalau jack 1 mm kita kena follow kita punya jack tadi untuk tune api.
untuk tune kita punya api bawah tadi. Okey, nanti aku akan uraikan satu persatu lah macam mana mau setting api bawah untuk kita dapat bottom dengan top di center. Okey, bottom, top di center dengan pulse di RPM tinggi, dia tidak putus. Okey, ini kalau selalunya motor jack rod memang putus bila kita tidak ubah api bawah. Okey, api bawah pulse dia, kedudukan dia. Untuk standard lah. Kalau untuk standard ni kita kena set minyak kering. Tahu ya, faham ya? Bila ringan tidak bobok itu set kering lah. Kita mau cari RPM tinggi. Berapa paling tinggi dan dia putus atau tidak. Itu untuk kita cek dia punya api, bukannya kita cek pakai meter. Ini skill aku lah. Okey, ini skill aku, cara aku. Aku set kering. Aku cari APM paling tinggi 13, tidak putus ya. Pam. Tapi janganlah panjang, jam. Okey, jam pisang mat. Okey. Rem. Pam. Dia teriak pam. Bermaksud api itu cantik. Okey, bermaksud api itu cantik, tidak putus. Okey, kedua. Bila kau dah set kering tapi RPM 12, 13 memang tak boleh lari guys. Ini ramai mungkin beranggapan dia putus tu disebabkan minyak lebih. Okey, ini cara aku lah ya, cara aku. Bukan minyak lebih tapi api yang tidak mampu. Okay. Kita cek lah sama ada CDI, coil bawah ataupun coil plug. Ada 3 benda. Tapi pastikan 3 benda ni menggunakan ori motor dan juga magnet bawah pun ori motor. Bila kita pakai yang ori motor ni, sebab Japan sudah masuk pada dia punya apa nama itu? Kalau masuk sudah dimakmalkan, okey. Sudah dimakmal, sudah diuji api dia. Okey, untuk yang ori motor ni lah. Kalau untuk aftermarket ni QC tidak ada lah mungkin. Okey, kalau yang ori motor ni original ni memang dia QC lah. Segala-gala lah QC. Dia punya wiring di QC, CDI, api bawah memang kena QC. Untuk yang original lah. Tapi kalau untuk aftermarket ni aku tak pastilah. Aftermarket ni mungkin ya murah kan. Jadi kalau yang original ni mahal memang berpatutan lah. Sebabnya dia ada QC. Seperti wiring pun ada QC. CDI pun ada QC. Okey? Faham ya? Coil bawah pun dia QC. Dia sudah test tu RPM. Okey? Okey, faham ya? Jadinya untuk yang part yang original ni memang sudah di QC lah api-api dia. Okey. Dan dapatkan api 13 tidak putus untuk set kering. Bila sudah dapat kita punya set tadi RPM cantik, tidak ada putus, barulah bab ke tinggikan main jet, sesuaikan pellet jet. Okey, sesuaikan pellet jet. Jadi, bila kita dapat di RPM 11,5, itu bermakna kita punya main jet sudah sesuai. Kemudian, untuk pellet jet, pastikan jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Okay? Bila kecil, susah mau hidup. Okay? Kemudian, mau kena tarik cok baru hidup. Itu simptom pelletnya kecil. Okay? Kalau main jet ni kecil, RPM tinggi, dia ringan. Itu namanya set kering. Jet sampai siap 12 tu dia tendang naik. Okey, bila dia tendang naik tinggi 13 berteriak itu bermaksud minyak kita kurang. Okey, kita mau dia akan blow minyak lebih di RPM 11 ataupun 12. Tinggi pun minus 12 lah. Supaya kita boleh bawa santai, tidak bobok dan boleh kita bawa laju. Okey, tidak ada masalah. Takut jam ke apa kan? Okey. Ini yang banyak aku baca-baca komen lah ya. Jadi hari ini baru ada kesempatan aku buat
konten. Yang mana belum paham, jadi bolehlah komen di ruang komen tu untuk aku terangkan macam mana punca-punca RPM atas putus ya, motor tak boleh pergi, berat ya, masuk 6 mati, motor tak ada power, bila di bukit cepat drop, bila mendaki cepat jatuh RPM, change lagi gear. Okay? Ini banyak sebenarnya punca-punca macam ni. Punca-punca motor pickup ada tapi long mati, itu banyak. Nanti akan aku bincang lah ya. Mungkin akan aku buat konten yang lain lagi. Aku akan terangkan satu persatu punca-punca dia lah untuk stroke. Ini berdasarkan pengalaman aku lah, okay? Pengalaman aku akan kongsi dengan kamu orang, okay? Kamu orang untuk supaya yang kira peminat stroke bolehlah setting sendiri, okay? Setting sendiri dan sambil tu mendengar aku punya konten, kemudian bolehlah diambil yang mana rasa perlu, kamu ambil. Okay, untuk berdasarkan pengalaman aku lah, okay? Pengalaman aku yang aku akan kongsikan kepada kamu orang, itulah dia. Okay? Yang belum aku dapat uraikan tentang pertanyaan kamu orang di ruang komen tu, nanti aku akan next video lah ya. Next video aku akan terangkan satu persatu. Okay, ini aku sudah menjawab macam mana tes api okay dengan api yang tidak sesuai. Okay, api yang problem lah. Bila RPM tinggi dia putus-putus, itu masalah api guys ya, bukan masalah minyak. Okey. Di sini hari ini aku sudah menjawab beberapa soalan yang kamu tanya dengan aku. Jadi yang belum subscribe dulu channel ni, sebab banyak video-video yang sebelum ni. Okey. Bolehlah tengok di videoku yang sebelum ni yang belum ada RXZ tapi mau setting, mau overhaul sendiri, bolehlah tengok di ruang video konten yang mana banyak konten situ. Satu lagi, jangan skip iklan, tolong. Kalau mau support channel ini, sayang dengan channel ini, janganlah skip iklan, sebab iklanlah penghasilan YouTuber. Okey, YouTuber. Sebab aku slow pun, aku punya channel pun tidaklah seberapa banyak pun aku dapat view per bulan. Mungkin dalam 30 ribu view. Okay? Tak pernah lah dapat 100 lebih view sebulan. So, terima kasih juga lah yang sudah subscribe dan juga like, komen di banyak video-video aku. Okay, nanti aku akan baca satu-satu komen dan aku akan buat konten. Yang mana yang belum paham, komen di bawah. Okay, assalamualaikum. Jumpa lagi di next video.